kali ini aku panggilnya Sobat Sejarah aja karena aku backgroundnya seorang mahasiswa ilmu sejarah dan juga video ini berhubungan dengan mata kuliahku dalam ilmu sejarah, jadi aku panggilnya Sobat Sejarah aja. Nah, kali ini aku bakal mereview salah satu karya, yaitu novel yang udah aku baca dari awal sampai habis, dimana karya ini merupakan sebuah karya dari seorang pengarang sastrawan asal Minang sangat terkenal. Nah, oh ya BTW aku baca bukunya atau novelnya ini dari e-booknya ya, karena aku nggak punya buku aslinya. Dan buku yang aku review kali ini itu adalah salah satu karyanya yang sangat terkenal, bahkan sempat diangkat ke layar lebar dan banyak versi film yang diambil dari novel ini. Dan kalian tuh mungkin udah pada tahu, terutama masyarakat Minang, kalau orang Minang pasti udah tahu nih dengan kisah ini, karena pengarangnya orang Minang dan kisahnya terjadi di Minang, bahkan menceritakan tentang bagaimana kebiasaan atau masyarakat Minang pada masa lalu. Novel ini menceritakan tentang hubungan kekeluargaan, kemudian percintaan, perjodohan, adat, dan perjodohan sendiri itu pada masa lalu itu udah menjadi kayak tradisi tersendiri yang menjadi hal yang udah biasa bagi masyarakat pada masa lalu. Lalu gimana sih isi dari buku atau novel ini? Yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengarang dari novel ini. Novel ini dikarang oleh seorang putra Minang bernama Mara Rusli. Beliau lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1889 di Padang, Sumatera Barat. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Januari pada tahun 1968 di Bandung, Jawa Barat pada usianya yang ke-78 tahun. Beliau merupakan seorang dokter hewan, pengarang, sastrawan, dan ayahnya bernama Sultan Abu Bakar yang merupakan bangsawan Minang Pagaruyung yang diberi gelar Sultan Pangeran. Sedangkan ibunya sendiri itu berdarah Jawa. Ayah Mara Rusli sendiri bekerja sebagai seorang demam. Meskipun Mara Rusli lebih terkenal sebagai seorang pengarang atau sastrawan, tetapi Mara Rusli ini ternyata basicnya adalah sebagai seorang dokter hewan. Mara Rusli adalah orang yang berpendidikan tinggi. Beliau diberi gelar sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Beliau ini berpikiran maju dan bersikap kritis terhadap satu permasalahan. Maka tak heran beliau meluapkan pemikiran-pemikirannya dalam karya-karyanya. Selanjutnya aku bakal menceritakan isi dari novel yang sudah aku baca ini. Dan novelnya itu berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Nah, dalam novel kali ini diceritakan seorang gadis cantik belia, manis rupanya, mancung hidungnya, kemudian lembut bibirnya, dan dia memiliki tahi lalat hitam di pipi kirinya. Dia adalah gadis kembang desa ibaratnya, bernama Siti Nurbaya. Beliau merupakan anak dari saudagar kaya di Padang. Ayahnya bernama Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman ini memiliki beberapa toko besar di Padang. Siti Nurbaya memiliki seorang teman kecil yang bernama Samsul Bahri yang merupakan anak dari saudara ayahnya Siti Nurbaya sendiri, yaitu bernama Sultan Mahmud Shah. Beliau merupakan seorang penghulu besar dan berpangkat dan berbangsa tinggi. Nah, jadi Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini memiliki hubungan yang cukup dekat dari kecilnya sampai dewasa hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Namun hubungan mereka harus menghadapi masa yang sulit. Kenapa? Karena Samsul Bahri harus pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, setelah Samsul Bahri ini ke Batavia, berpisahlah mereka kan. Nah, setelah mereka berpisah ini, mereka harus menghadapi masa yang sulit lagi, terutama ini Siti Nurbaya. Karena Siti Nurbaya harus menikah dengan seorang saudagar yang cukup kaya dan terkenal,
bahkan sampai ke Indonesia ini, yaitu bernama Datuk Maringgi. Nah pasti sobat sejarah ini bertanya-tanya, kenapa sih pada akhirnya Siti Nurbayani menikah dengan Datuk Maringgi? Lalu siapa sih Datuk Maringgi itu? Kok bisa sih mereka nikah? Jadi gini nih ceritanya, Datuk Maringgi itu kan saudagar kaya juga, sama seperti ayahnya Siti, si Baginda Sulaiman. Nah jadi si Datuk Maringgi ini iri dengan kesuksesannya si Baginda Sulaiman, ayahnya Siti tadi. Nah Datuk Maringgi ini melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan ayahnya Siti supaya ayahnya Siti ini Baginda Sulaiman bisa bangkrut, dan akhirnya dia menemukan satu cara, yaitu dengan cara membakar toko-toko dari ayahnya Siti atau Baginda Sulaiman ini. Nah hingga akhirnya Baginda Sulaiman ini jatuh bangkrut. Nah dia terpaksa meminjam uang kepada Datuk Maringgi untuk usahanya bisa kembali lagi. Tapi ternyata Baginda Sulaiman tidak mampu membayar kembali hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi. Karena tidak mampu membayar atau melunasi hutang-hutangnya ini, Baginda Sulaiman dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat dari Datuk Maringgi. Yang pertama adalah menikahkan anaknya, yaitu Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi ini. Dan yang kedua adalah memenjarakan si Baginda Sulaiman ini. Nah, si Siti Nurbaya yang tidak tega melihat ayahnya menjadi tahanan dari Datuk Maringgi ini, akhirnya menyerahkan dirinya kepada Datuk Maringgi untuk diperistrikannya. Nah, hingga pada satu hari, Siti Nurbaya ini mengirim sebuah surat kepada kekasihnya, yaitu Samsul Bahri yang berada di Batavia pada saat itu. Nah, ketika membaca surat dari Siti ini, Samsul tidak tahan dan akhirnya dia bercucuran air mata dan menangis membaca surat dari Siti Nurbaya ini. Dalam surat yang cukup panjang ini, Siti Nurbaya menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan ayahnya, bagaimana dia bisa terjebak pada situasi ini, diceritakan semuanya kepada Samsul Bahri. Nah, setelah membaca sebagian dari surat Siti Nurbaya ini, Samsul Bahri menundukkan kepalanya ke atas meja dan menangis sangat karena dia tidak tahan bagaimana dengan nasib dari kekasihnya ini. Nah, setelah beberapa saat, Samsul terbangun dan berdiri sambil memegang foto Siti Nurbaya yang ada di dekatnya. Kemudian dia bersumpah, "Demi Allah, demi Rasulnya, selagi ada nafas di dalam dadaku, akan kubalas jua kejahatan ini. Tiada puas hatiku sebelum kutuntut bela atas aniaya ini. Ya Allah, ya Tuhanku, perkenankanlah jua permintaanku ini, dan janganlah dicabut nyawaku lebih dahulu sebelum sampai maksudku ini." Begitu amarahnya Samsul ketika membaca surat ini, begitu sedihnya, begitu terpukulnya Samsul dengan keadaan yang menimpa kekasihnya ini. Kemudian Samsul melanjutkan membaca surat dari Siti Nurbaya ini sampai habis, dan dia hanya bisa menangis terseduh di atas tempat tidurnya. Nah, singkat cerita, setelah akhirnya Siti Nurbaya menyerahkan dirinya kepada Datuk Maringgi, pada akhirnya Siti Nurbaya menemukan titik di mana dia merasa tidak sanggup lagi dengan sifat keras dan kasarnya Datuk Maringgi. Kemudian dia memilih untuk melarikan diri ke Batavia menemui kekasihnya Samsul Bahri. Nah, sesampainya di Batavia, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya pun bertemu dan mereka hidup bersama lagi pada saat itu. Oh ya, jadi Siti Nurbaya ini lari setelah ayahandanya, yaitu Baginda Sulaiman, itu telah meninggal. Namun tidak berselang lama dari pelariannya tersebut, si Datuk Maringgi tidak kehilangan akal. Dia menuduh Siti Nurbaya membawa hartanya ke Batavia,
Sehingga Siti Nurbaya terpaksa kembali lagi ke Padang untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Nah, sesampainya di Padang, Siti Nurbaya ini sampai di Padang, Datuk Maringgi ini melancarkan rencana jahatnya kepada Siti Nurbaya, yaitu untuk membunuhnya. Dengan apa? Dengan cara memberi lemang yang sudah diracuni. Lemang. Teman-teman tahu lemang kan? Itu enak banget. Tapi kebayang gak kalau lemangnya itu dikasih racun? Dan hingga akhirnya Siti Nurbaya pun meninggal dunia. Nah, mendengar kabar bahwasanya Siti Nurbaya ini meninggal, Samsul Bahri pun terpukul, sedih, dan sampai depresi, bahkan dia sempat juga ingin bunuh diri. Tapi akhirnya Samsul Bahri ini tidak jadi bunuh diri dan dia ingin membalas dendam kepada Datuk Maringgi atas perbuatannya ini yang telah membunuh kekasihnya Siti Nurbaya. Setelah Samsul Bahri menyelesaikan militernya, hingga akhirnya dia mendapatkan gelar jenderal. Ketika itu ada peperangan di Padang. Kemudian dia kembali ke Padang dan secara tidak sengaja dalam peperangan itu dia bertemu dengan Datuk Maringgi. Akhirnya karena ingin membalaskan dendamnya kepada Datuk Maringgi, Samsul Bahri langsung menembak Datuk Maringgi dan tepat di kepalanya. Namun sayangnya Datuk Maringgi ini sempat membalas Samsul Bahri, yaitu dengan membacok Samsul Bahri dengan goloknya dan tepat di kepalanya juga. Hingga akhirnya Datuk Maringgi ini meninggal dunia, sedangkan Samsul Bahri berada dalam kondisi yang sekarat. Kemudian Samsul dilarikan ke rumah sakit oleh ayahnya, namun hingga akhirnya Samsul Bahri pun meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, Samsul Bahri meminta kepada ayahnya untuk dikuburkan di dekat makamnya Siti Nurbaya di Gunung Padang, yaitu dekat jembatan Siti Nurbaya saat ini. Oke sobat sejarah, itulah isi cerita singkat dari novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan atau isu yang timbul dalam novel ini. Nah, jadi banyak cerita atau pendapat dari masyarakat yang berbeda mengenai Siti Nurbaya ini. Ada yang mengatakan bahwa Siti Nurbaya ini menceritakan tentang perjodohan atau kebiasaan masyarakat pada zaman lalu, pada masa lalu, di mana Siti Nurbaya ini dikatakan pula dia ini dipaksa atau dijodohkan dengan seorang saudagar kaya, Datuk Maringgi. Padahal kalau kita lihat isi novel aslinya, sumber asli dari cerita ini, bahwasanya kalau dari Siti Nurbaya sendiri, saya pribadi tidak menemukan bahwasanya Siti Nurbaya ini dijodohkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Siti Nurbaya ini menikah dengan Datuk Maringgi itu karena terpaksa, bukan dijodohkan. Ayah dari Siti Nurbaya sendiri tidak ingin Siti untuk menikah dengan Datuk Maringgi, tetapi itu inisiatif dari Siti Nurbaya sendiri untuk menikah dengan Datuk Maringgi agar hutang-hutang ayahnya ini bisa lunas. Jadi kalau menurut saya pribadi, cerita ini bukanlah tentang perjodohan Siti Nurbaya sendiri, tetapi Siti Nurbaya ini terpaksa menikah, bukan dijodohkan. Lalu perjodohan seperti apakah yang dimaksud dalam cerita ini? Ini mungkin saja bisa menjadi sindiran halus dari pengarangnya sendiri, yaitu Mara Rusli. Kalau menurut saya ini relate dengan kehidupan Mara Rusli sendiri. Kalau kita lihat bagaimana si Samsul Bahri itu kisahnya hampir mirip dengan si Mara Rusli. Justru di sini yang ingin dijodohkan itu adalah Samsul Bahri. Samsul Bahri menolak dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang gadis bangsawan dari Padang, dan Samsul Bahri menolak perjodohan itu.
itu sangat relate dengan Mara Rusli pada kehidupan nyatanya. Dia dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang gadis bangsawan juga. Nah, tapi Mara Rusli menolak tersebut karena beliau berpikiran hal tersebut salah, sistem atau adat seperti itu salah. Sehingga setelah Mara Rusli menciptakan sebuah novel Siti Nurbaya ini, dia itu mendapat kritikan yang keras dari ayahnya, dimana ayahnya menilai sikap Mara Rusli ini menentang adat yang telah berkembang di masyarakat Minang sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulan dari novel ini sendiri. Nah, sebenarnya kalau ditanya kesimpulan, kalau merujuk kepada tujuan adanya novel ini, kalau kita memandang tujuan novel ini adalah untuk menyindir atau menyinggung tentang masalah perjodohan, saya juga bingung untuk menjawab atau menyimpulkan hal ini, karena ternyata dari riset yang sudah saya baca, persentase lama bertahannya hubungan pernikahan antara orang yang dijodohkan dengan mereka yang sudah saling jatuh cinta dari awal itu ternyata lebih besar atau lebih lama bertahannya orang yang dijodohkan dengan orang yang sudah saling cinta dari awal. Karena dianggap orang yang sudah saling cinta itu setelah menikah mereka dianggap rasanya cintanya itu memudar gitu. Tapi saya tidak tahu juga apakah itu risetnya salah atau gimana, atau hanya kebetulan ataukah gimana. Tapi tidak semua ya. Intinya adalah jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi terlepas dari hal ini semua, apakah perjodohan itu suatu hal yang baik atau tidak, intinya adalah menjalankan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku aja dalam negara dan agama. Yang penting adalah agama. Selama tidak melenceng dari agama, maka sah-sah saja gitu. Baiklah sobat sejarah semua, demikianlah video saya tentang review novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Terima kasih atas menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada koreksi, mohon diperbenarkan, yaitu dengan cara mengetik komentar pada kolom bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.